berapa, warnanya apa, kita nggak ngerti gitu. Pasti akan susah dicari ya kalau gitu aja. Terus teman-teman nggak perlu menggunakan simbol yang tidak relevan, misalnya ditambahin at gitu ya, atau mungkin dikasih garis miring gitu kan, biasanya ada yang kayak gitu. Nah itu nggak perlu teman-teman. Terus ada juga jangan mencantumkan merek atau brand tanpa izin. Kalau misalnya teman-teman itu produknya mirip nih sama Uniqlo misalnya kayak gitu. Nah itu teman-teman nggak perlu tuh mencantumkan si Uniqlo-nya ini nggak perlu teman-teman. Tapi ya udah teman-teman kasih judul, nggak perlu mereknya tadi ya, misalnya inspired by apa gitu. Nah itu nggak perlu, tinggal yang terus juga dilarang menggunakan bahasa asing yang nggak dapat dimengerti gitu. Misalnya bahasa Korea, bahasa Jepang gitu kan, karena kartun Jepang jadi harus pakai bahasa Jepang gitu. Nah itu nggak perlu teman-teman ya. Oke, udah aman. Judul seperti kayak gitu aja sih sebenarnya ya, nggak terlalu banyak. Tapi di sini harus diperhatikan kalau misalnya teman-teman bikin judulnya ada yang diulang-ulang gitu kan, atau mungkin terlalu pendek, itu Recording mungkin stopped. hari ini langsung kita benerin aja ya teman-teman ya. Oke, tulis Recording in kode produk gimana progress. Kak? Biasanya tiap produk atau warna ada kodenya. Nah, ini bisa teman-teman. Biasanya kalau kode produk itu ada di SKU, kalau nggak salah ya. Ada SKU-nya, teman-teman tinggal masukin aja di angka-angkanya atau kodenya itu di SKU-nya itu. Gitu. Oke, kuis. Ya, ada kuis teman-teman. Biasanya ada kuis ya, jadi jangan ngantuk ya teman-teman ya, karena kuisnya akan susah. Jadi harus hati-hati dalam menjawabnya. Coba aku panggil dulu Kak Uli yang membantu kita ya dalam perkuisan ini. Kak Uli, udah aman? Thank you, Kak Tifa. Nah, teman-teman, tadi kita baru seperempat jalan. Aku kayak lagi berdagang ya, jadi kayak diulang-ulang. Baru seperempat jalan ya, pemirsa ya. Jadi kita sekarang mau ngetes dulu kira-kira teman-teman pada fokus atau enggak. Ini aku mau kasih satu kuis pertama. Nanti ada turunannya, aku akan menjelaskan sesuatu yang menjawab kebingungan teman-teman di kolom chat. Coba ya. Aku mau keluarin dulu kuisnya, teman-teman. Jawab dengan fokus ya, karena kalau banyakkan salah jawab ya nanti Katifa terancam dipotong gajinya teman-teman ya. Oke, coba aku keluarin dulu kuis yang pertama. Teman-teman simak di layar, aku akan keluarkan. Nanti teman-teman cara jawabnya klik di layar juga ya. Jangan jawabnya di kolom chat, tapi jawabnya di layar. Nah, ini pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan fitur Shop Tab? Udah pada keluar ya? Oke, benar. Apakah A, halaman berisi kumpulan live streaming, atau B, halaman khusus untuk melihat produk secara langsung, atau C, halaman berisi kumpulan short video, atau D, halaman berisi kumpulan pemenang kompetisi? Apa yang dimaksud dengan fitur Shop Tab? Yang mana teman-teman? Apakah A, B, C, atau yang D? Nanti aku ada penjelasan turunan nih untuk menjawab pertanyaan beberapa teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang baru join ya hari ini ya Kak ya. Jadi nggak apa-apa, kita maklumin banget. Mungkin ada beberapa yang pertanyaannya cukup basic, cuma nanti bisa kita kasih penjelasannya. Oke, karena udah semenit, aku tutup polling pertanyaan dulu ya. Kita hitung Kak dari 5, 4, 3, 2, 1. Kak Bugi, dikasih tahu, kasihan ntar gajinya kena potong. Bercanda Kak Bugi. Kita biasa langsung gitu. Nggak main potong gaji maksudnya. Langsung bercanda teman-teman ya. Oke, jawabannya adalah halaman khusus untuk melihat produk secara langsung. Jadi yang disclaimer ya, yang kita bahas sekarang adalah ShopTab di aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok, Shop Tokopedia. Zaman dulu TTS, sekarang Shop Tokopedia. Dan ShopTab-nya berbeda dengan ShopTab-nya Tokopedia gitu teman-teman ya. Jadi yang hari ini adalah fokus ShopTab yang di aplikasi TikTok. Yang kalau buka aplikasi TikTok ada gambar keranjang, shop itu adalah ShopTab. Shop, tab itu tuh bagian nanti itu shop tab, sesimpel itu teman-teman ya. Jadi semoga nggak ada yang bingung lagi, nggak ada yang bingung lagi kita lagi belajar apa hari ini. Hari ini kita belajar tentang fitur shop tab di aplikasi TikTok yang fokus untuk ke halaman produk. Makanya hari ini akan banyak gimana caranya deskripsi yang baik, terusnya penjudulan sama foto-fotonya ya. Oke, aku kembalikan lagi ke Kak Tifa. Oke.
Tadi siapa yang udah benar? Coba angkat tangan teman-teman. Waduh, 45. Aduh, banyak banget. Wah, mantap banget nih teman-teman. Kak Fian, aku kakak. Waduh, ini ada... Ih, banyak banget ini. Luar biasa nih ya, pertanyaan pertama ya teman-teman ya. Benar. Ada dua pertanyaan lagi, jadi teman-teman fokus ya. Kenapa ini? Ada yang salah, nggak apa-apa teman-teman ya. Kalau salah nanti... Oh, tuh, udah banyak, pada gini semua nih. Udah banyak banget nih yang angkat tangan. Luar biasa banget. Nah, kita lanjut teman-teman karena udah mantep banget, udah paham Shoptep di mana ya. Kita lanjut teman-teman. Jadi ceritanya memang ya hari ini kita itu bakal belajar gimana sih caranya produk kita supaya bisa muncul di yang namanya Shoptep tadi gitu kan. Supaya apa? Sebenarnya kalau Shoptep itu kita bisa agak santai teman-teman. Kita nggak perlu selalu bikin konten walaupun harus ya. Karena itu jadi poin plus juga kalau kita bisa bikin konten tiap hari. Tapi kalau misalnya teman-teman agak ada kendala nih gitu kan, itu kita bisa apa yang namanya bersandar pada si Shoptap ini gitu. Sehingga apa? Sehingga mungkin kita cuma bisa bikin konten 5 kali seminggu gitu ya. Itu aja udah bagus sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau menambahkan penjualan yang lebih, kita pakai yang namanya si Shoptap ini gitu. Jadi kita bisa agak santai karena Shoptap akan membantu teman-teman gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Coba aku lihat lagi. Kalau ada pertanyaan, teman-teman langsung masukkan di kolom Q&A ya. Tadi ada yang oke. Kalau misalnya teman-teman punya brand, nama brand gitu ya, apakah harus ditaruh di depan? Itu kita sarankan iya, teman-teman. Kenapa? Supaya orang-orang tuh lebih aware sama apa yang mereka beli. Oh, kita beli brand namanya tadi siapa Kak? Kak siapa ya tadi ya? Nama brandnya kalau nggak salah Nima gitu. Nah itu bisa ditaruh di depan gitu kan supaya orang-orang ngerti oh ini brandnya namanya ini, terus jenis produknya apa, warnanya apa, size-nya apa kayak gitu. Supaya orang lebih inget juga kita punya brand yang namanya Nima misalnya kayak gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Selain judul, apa sih yang harus kita optimalkan? Selain itu, kita harus optimalkan yang namanya foto, teman-teman. Itu harus ya, teman-teman. Kenapa? Karena foto itu bisa membuat orang-orang lebih percaya gitu kan, produknya itu seperti apa, warnanya gimana gitu kan. Kita sarankannya itu fotonya harus simple aja backgroundnya, teman-teman. Backgroundnya bersih aja, nggak perlu terlalu heboh gitu-gitu ya. Jadi kalau foto utama harus jelas yang dijual apa, tampak depannya seperti apa, kalau bisa backgroundnya masih bersih gitu. Sehingga apa? Sehingga orang-orang pengen tahu nih kalau tampak samping tuh gimana gitu kan. Jadi semakin penasaran dengan produk kita gitu. Kalau bisa juga kualitas fotonya harus tinggi teman-teman supaya orang-orang juga lebih apa ya? Kalau di zoom itu bisa kelihatan gitu kan, di zoom in gitu. Oh, ternyata detailnya seperti ini, kayak gitu teman-teman. Foto pelengkapnya ditambahin, detailnya seperti apa, tampak belakang seperti apa, itu juga harus ada gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada beberapa rekomendasi dan referensi nih, misalnya kita jualan yang namanya kaos kaki nih. Kita pajang foto utamanya cuman kayak gini aja. Ini eh, backgroundnya bersih gitu ya teman-teman ya, warnanya abu-abu sama putih. Kita pajang nih kaos kakinya 1, 2, 3, 4 warnanya apa aja. Terus ditambahkan foto pelengkapnya. Oh, kalau misalnya padahal ini kaos kaki ya sederhana ya teman-teman ya, tapi butuh juga foto pelengkap nih dari sampingnya kayak gimana, ukurannya seperti apa. Ini kan ada apa nih cangkir ya teman-teman ya, berarti ukurannya tuh nggak terlalu besar, cuman kecil aja nih gitu. Terus ditambahkan lagi foto pelengkapnya gitu kan. Dan ada juga foto yang misalnya kita lagi pakai nih kaos kakinya, jadi setinggi apa nih gitu. Misalnya cuman semata kaki aja nih kaos kakinya gitu kan. Terus ada lagi foto pelengkapnya kayak gini. Ada juga size-nya, size chart. Kalau misalnya ada ukuran berbagai macam, itu teman-teman bisa masukkan aja di foto produknya gitu kan. Jadi enak dilihatnya ya teman-teman ya, bersih, fokus ke produk, ukurannya jelas gitu kan. Kalau dipakai seperti apa, walaupun ini backgroundnya bukan putih ya, tapi di lingkungan dia gitu ya. Maksudnya kayak ada lemarinya, ada tempatnya dan sebagainya. Nah ini juga jadinya bagus banget nih gitu. Nah dari sini ada nggak teman-teman yang foto produknya tuh masih rame banget nih, belum clean gitu. Ada nggak nih?
Aku mau tahu, apakah ada yang udah clean, udah bersih juga foto produknya? Coba aku mau tahu teman-teman di sini gimana nih foto produknya. Kak, untuk foto, apakah harus dominan putih? Nggak harus ya, tapi kalau bisa bersih gitu ya, Kak Didit ya. Misalnya ada abu-abu atau mungkin warna-warna yang emang cocok sama produk kita, kayak gitu. Masih, oke Kak. Agus masih ya. Sudah bersih gitu ya, udah bagus ya fotonya ya. Kak Daniel ada Kak. Mantap Kak Yohanes, foto udah clean, mantap. Masih Kak, karena untuk produk kami fashion, biasanya photoshoot di kafe-kafe. Itu nggak masalah ya Kak Aziza kalau misalnya foto di kafe-kafe, tapi harus agak nggak rame gitu ya backgroundnya ya. Kalau bisa clean tadi ya, terus nggak terlalu heboh belakangnya gitu. Nggak masalah mau foto di mana aja ya teman-teman ya. Pakai border aman nggak? Aman ya teman-teman ya. Kalau pakai border ya, itu masih nggak masalah kok gitu. Itu jadi ciri khas dari tokonya biasanya ya. Oke, udah aman ya. Kalau aman, kita lanjut dari foto produk menuju ke deskripsi. Nah, ini juga penting teman-teman, jadi harus diperhatikan. Jadi untuk deskripsi ini menjelaskan informasi yang lengkap gitu ya. Kalau bisa teman-teman tuliskan lengkap itu lebih bagus juga gitu. Nah, tipsnya apa sih kalau di deskripsi ini teman-teman bisa memasukkan kata kunci produk di 200 karakter pertama. Kata kunci macam-macam ya. Tadi ada yang kemeja, motifnya apa, ukurannya apa, terus bahannya apa, itu termasuk kata kunci. Jadi kata kunci tadi yang terkait produk itu judulnya ya, di judulnya juga itu masukin aja di deskripsi teman-teman. Pokoknya sebisa mungkin kita bikin kata-kata yang ada kalimat-kalimat tadi itu, gitu kan. Terus kalau misalnya ada logo atau brand yang melambangkan toko itu bisa dimasukkan juga gitu kan. Kayak gini kan. Nah, ini ada Fayaza gitu. Teman-teman bisa masukkan gambar juga di deskripsi ini gitu. Terus nama dan detail sesuai dengan foto produk gitu kan. Itu harus. Jadi kalau nama produknya apa, detailnya itu apa, itu dimasukkan aja di deskripsi gitu. Keunggulan dan manfaat produk harus ada, teman-teman ya. Jangan sampai deskripsi cuman masalah pengiriman hanya akan dikirim jam berapa. Nah, itu jangan. Keunggulannya dan manfaatnya harus masuk juga ke deskripsi gitu. Terus spesifikasi produk juga harus ada, teman-teman ya. Jangan sampai nggak ada supaya orang-orang lebih paham ya produknya seperti apa. Terus cara menggunakan atau merawat, kalau teman-teman bisa kasih saran itu bagus ya, masukkan aja di deskripsi. Ukuran, variasi atau model produk kayak gini chartnya, kalau punya apa namanya size chart, untuk teman-teman yang jualan fashion mungkin ya atau sepatu dan sebagainya, kalau ada ukurannya teman-teman bisa masukkan juga nih ukurannya apa, berapa sentimeternya kayak gitu. Itu lebih bagus. Ini kalau contoh deskripsi dengan media ya teman-teman pakai video dimasukkan, terus gambar-gambar dimasukkan itu boleh gitu ya, karena mungkin si seller ini tahu ya pembelinya tuh males baca gitu kan, jadi dia pakai gambar gitu. Tapi kalau ini nggak masalah, kalau nggak salah ini beauty ya teman-teman ya atau skincare. Dia mau masukkan banyak hal di sini itu bagus banget. Misalnya manfaatnya apa, terus ingredientnya apa gitu kan. Itu dijelaskan semuanya kayak gitu. Itu boleh banget teman-teman bisa eh, contoh dua hal ini. Kalau misalnya ada apa namanya medianya teman-teman bisa masukkan. Tapi kalau teman-teman fokus ke kegunaan barangnya, manfaatnya, terus apa lagi ya, cara merawatnya itu teman-teman bisa kasih deskripsinya juga gitu. Oke, di sini deskripsi aman teman-teman. Deskripsi ada nggak yang deskripsinya masih pendek nih? Aku mau tahu nih. Masih 5 kata aja gitu, empat empat kalimat kayak pantun gitu deskripsinya. Ada nggak? Oh masih ada, Kak Hani masih pendek. Udah panjang Kak saya. Oke, mantap Kak Bunga. Pasti udah sering ini ya. Sudah oke Kak Lime, mantap. Masih, udah panjang, mantap. Memang harus kayak gitu teman-teman ya, supaya sistemnya juga ngerti teman-teman jualan apa, ukurannya apa gitu. Ketika orang-orang nge-search atau mencari kata kunci yang mungkin ada nih di deskripsi sama judul, nah itu produknya teman-teman bisa keluar juga gitu.
Yang saya panjang banget Kak, bagus ya Kak. Kalau panjang banget, bangetnya berapa nih Kak Sigit nih? Mau tahu? Udah panjang jelas, tapi masih aja customer yang malas baca Kak. Tapi yang penting masuk ke SEO-nya kan. Benar. Jadi deskripsi itu harus ada keywordnya kita supaya apa? Supaya kalau misalnya pembeli itu mencari ya kata kunci yang mungkin hampir mirip dengan punya kita, itu bisa keluar juga gitu. Kadang orang malas baca, benar. Bukan kadang ya, banyak ya teman-teman ya. Orang malas baca tuh banyak gitu. Jadi kalau untuk orang-orang malas baca, memang kita bikinnya mungkin lebih kayak yang deskripsi dengan media, teman-teman. Atau mungkin mau dibikin kontennya itu lebih bagus lagi gitu. Kalau salin dari marketplace lain, kena pelanggaran enggak, Kak? Harusnya enggak kalau nggak ada yang namanya marketplace lain gitu kan. Biasanya ada link produknya marketplace lain gitu kan. Atau mungkin ada websitenya teman-teman, ada WA-nya teman-teman yang masuk nih ke deskripsi. Nah itu jadi masalah. Tapi kalau bersih dari semua itu nggak akan kenapa-napa. Gitu. Oke ya. Kalau alamat deskripsi aman tidak Kak? Alamat nggak aman. Di take out aja atau dihilangkan aja ya kalau ada alamatnya, teman-teman. Oke, kita lanjut dulu teman-teman ya ke kategori. Kategori ini sangat beresiko, teman-teman. Kalau misalnya kategorinya salah ya, kebanyakan atau mostly kita bakal di delete produknya di shop Tokopedia dan juga Tokopedia seperti itu. Jadi kalau kategorinya udah salah masuknya, itu nanti bakal kena take down, teman-teman. Jadi harus benar kategorinya. Misalnya apa? Ini contohnya sepatu running atau lari. Kategorinya apa? Sport, outdoor, sportwear, running shoes. Itu benar. Tapi agak beresiko. Misalnya teman-teman di sini banyak kasusnya ya. Kategori misalnya suplemen gitu kan. Tapi suplemennya tuh bentuknya tuh madu, teman-teman. Sementara biasanya kalau kategori suplemen itu kita harus daftar dulu gitu kan supaya dibukakan kategori suplemen ini gitu. Tapi karena kita nggak ngerti ya, ini kok saya nggak ini ya nggak muncul ya kategori suplemen, tapi yang muncul kategori madu nih. Oke, kita masukkan ke madu gitu misalnya. Nah itu akan jadi masalah teman-teman. Nanti produknya tiba-tiba di delete kayak gitu karena tidak kategori yang seharusnya kayak gitu. Jadi kategori di sini sangat ketat ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum dibuka kategorinya, itu jangan dipaksakan masuk ke kategori lainnya, teman-teman. Karena takutnya tadi ya produknya tiba-tiba di delete kayak gitu. Oke, nah nanti teman-teman bisa langsung ngecek rekomendasi kategorinya apa. Tapi kalau misalnya rekomendasi kategori ini secara sistem tidak sesuai, itu jangan diikutin ya, teman-teman ya. Harus sesuai untuk rekomendasi kategorinya gitu. Oke, kita lanjut dulu setelah kategori ada apa? Ada varian produk. Ini juga harus benar, teman-teman ya. Banyak sel-sel di sini atau teman-teman mungkin masukinnya adalah varian produk atau jenis produk yang sangat berbeda, bukan variannya. Misalnya sepatu gitu kan, sehingga nanti mungkin harganya itu ada yang 5.000 misalnya kaos kakinya ya, padahal sepatunya harganya di atas 100.000. Ini kok ada yang murah gitu kan, sehingga orang-orang mungkin tertarik nih untuk ngeklik gitu kan. Ternyata yang murah adalah si kaos kaki ini. Nah, kalau ada hal yang seperti ini pasti bakalan kena nih gitu si produknya atau si SKU-nya ini. Makanya kalau ada yang seperti ini, mungkin teman-teman masih pakai cara ini ya untuk menarik perhatian, itu tidak kita sarankan dilakukan gitu teman-teman. Jadi kalau varian itu apa namanya disesuaikan aja, misalnya variannya sepatu warna merah, hitam, putih ya udah yang dimasukkan sepatunya aja gitu. Jangan tiba-tiba jualan tali sepatunya dimasukkan juga ke dalam varian, itu nggak kita sarankan teman-teman gitu. Oke. Kalau upload produk jangan sampai berulang. Misalnya teman-teman di sini upload warna hitam, terus ada yang warna putih nih, terus di-upload lagi sebagai SKU baru gitu kan, atau PDP baru, produk baru. Nah itu nggak boleh teman-teman. Itu juga pasti akan kena take down. Jadi kita sarankan memang kalau ada berbagai macam warna dan ukuran, itu masukkan aja di varian teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman.
Setelah itu apa sih yang harus kita apa namanya perhatikan gitu ya di performa produk ini gitu kan. Jadi ada beberapa hal untuk melihat performa produk kita. Jadi kalau di dalam ShopTab ini kita bisa filter pencarian di sini ya teman-teman ya, yaitu paling relevan. Misalnya kita kata kuncinya mencari headphone gitu kan. Yang paling relevan tuh apa sih gitu kan. Makanya judul produk tuh harus benar teman-teman, keywordnya tuh harus benar supaya apa? Ketika orang-orang cari dengan kata-kata yang mungkin hampir mirip sama punya kita gitu kan. Nah, itu akan muncul paling relevan. Terus yang paling laris mana gitu kan. Jadi kalau misalnya udah terjual banyak nih, itu akan semakin muncul juga tuh di yang namanya ShopTab ini gitu. Terus kemudian harga produknya yang paling kompetitif itu juga akan muncul tuh, kayak gitu. Nah, tipsnya adalah ini tadi ya, supaya produk kita itu muncul yang paling atas ketika orang-orang search di yang namanya ShopTab ini, kita kasih judul yang tadi sesuai gitu kan. Terus kita bisa update judul teman-teman. Jadi kalau di kita di Tokopedia ini teman-teman bisa kasih judul yang menarik ya secara berkala. Jadi nggak bisa. Jadi kalau misalnya keywordnya ini udah nggak seru nih, kita mau ganti baru lagi, itu bisa teman-teman. Terus kemudian ada kata-kata yang seru lagi mau kita masukkan, itu bisa. Jadi kita bisa selalu review apakah judul kita itu oke atau enggak gitu ya. Ketika mungkin kurang nih secara judul, kita bisa edit lagi teman-teman. Itu bisa banget gitu. Terus kalau misalnya eh, apa namanya paling laris untuk produk yang paling laris sehingga kita bisa muncul teratas, teman-teman jangan lupa untuk ikut campaign gitu ya atau kampanye atau promosi lain. Kalau misalnya ditawarin, ini teman-teman tinggal ikut aja gitu karena nanti yang paling laris itu juga akan muncul yang paling atas teman-teman gitu. Jadi eh, aktif aja ya tokonya ya teman-teman ya ikut campaign ikut. Kalau teman-teman punya budget, teman-teman bisa bikin flash sale sendiri kayak gitu. Karena nanti yang paling banyak terjual itu akan lebih bisa muncul di yang namanya ShopTab ini gitu. Terus produknya juga harganya harus kompetitif. Kalau misalnya nggak kompetitif, dia juga akan susah nih keluar di yang namanya ShopTab teman-teman gitu. Ini tipsnya ya teman-teman ya supaya produk kita bisa muncul yang paling atas di ShopTab gitu. Oke. Kalau ada pertanyaan teman-teman bisa masukkan ke Q&A ya, jangan lupa ya. Takutnya nanti aku ke skip teman-teman. Kemudian ada beberapa hal lagi yang harus diperhatikan. Tadi kan tentang produk ya, optimasi produknya seperti apa, tapi juga ada beberapa hal yang harus diperhatikan, misalnya adalah si kesehatan toko dan ulasan produk gitu ya, rating tokonya gimana, sama rating produknya itu seperti apa. Jadi itu juga akan apa namanya membantu produk kita tuh semakin muncul di yang namanya ShopTab ini, gitu. Nah, kalau di ShopTab ini yang paling apa namanya paling atas yang muncul paling duluan itu biasanya kesehatan tokonya itu bagus teman-teman. Penilaian produknya itu nggak jelek gitu kan, terus tingkat return and refund-nya itu nggak tinggi gitu kan, artinya dia bagus nih gitu kan, sama komplain pembelinya yang rendah gitu. Jadi untuk produk-produk seperti itu akan muncul duluan daripada produk-produk yang mungkin dia reviewnya jelek gitu kan, terus banyak returnnya, terus banyak yang komplain, nah itu akan disembunyiin nih dari yang namanya ShopTab ini gitu. Nah, untuk menjaga performanya, kalau misalnya kita punya produk yang bagus gitu ya, nggak apa namanya cacat, yang sesuai gitu, nah itu kita kirimkan aja duluan gitu supaya review kita juga semakin bagus, penilaian toko kita juga semakin bagus gitu. Kalau misalnya ada pembeli yang tanya-tanya, itu silakan teman-teman langsung jawab aja supaya apa? Supaya rating toko kita bagus gitu ya teman-teman ya. Terus kualitas produknya juga yang sesuai gitu kan. Jangan sampai kita ngasih harganya terlalu tinggi ternyata kualitasnya enggak bagus gitu kan, sangat sayang ya, itu malah akan jadi penilaian buruk gitu ya ke toko kita. Terus juga ada tentang informasi sebenarnya kita itu servisnya jam berapa sih gitu kan, kemasnya itu kapan, misalnya kalau check out jam 12 kita infokan bahwa akan dikirimkan nanti sore jam 4 misalnya kayak gitu, itu harus dikomunikasikan juga pada pembeli teman-teman supaya mereka bisa
paham toko kita tuh kerjanya tuh kayak gimana, sehingga nilai kita atau mungkin mereka mereview kita sebagai yang lebih bagus lagi gitu teman-teman. Oke, bonus informasi teman-teman bisa nge-share produk-produknya supaya orang-orang semakin banyak melihat produknya. Jadi teman-teman bisa langsung klik tombol share yang ada di atas ini, terus copy link, terus sebarkan ya teman-teman. Itu juga akan berpengaruh pada penilaian si produk kita. Kalau bisa seperti itu bagus juga ya teman-teman. Gitu. Nah, ini belum ada kuis, Kak Uli. Oh, ada ya? Ada kuis ternyata. Oke. Nah, sebelum masuk ke fitur pendukung, teman-teman, kuis yang kedua ya. Jadi jangan sampai terkecoh ya sama kuisnya. Aku kasih ke Kak Uli dulu. Oke, Kak Tifa. Wah, gila, keren banget ya. Jadi teman-teman di sini aku mau kabarin kalau yang join udah 400 orang dan pertanyaannya lumayan rame, teman-teman. Makasih banget untuk pertanyaannya. Kita coba semampu kita untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya. Tapi sebelum aku sama Kak Tifa lanjut menjelaskan dan jawab pertanyaan teman-teman, kita mau coba tes untuk fokusnya teman-teman untuk yang kedua kali. Teman-teman, aku takutnya nggak kejawab semuanya. Makanya kita coba kirimin teman-teman untuk link-link artikel yang ini deh, yang relate banget nih soalnya udah kita coba tuh. Kalau yang mau tanya tentang panduan judul, bagusnya tadi kayak huruf kapital semua kah atau kapital di awal, itu ada di bagian kedua tuh, link yang kedua, panduan judul, foto, dan deskripsi. Terus kebijakan pelanggaran nih yang masih nanya pelanggaran toko soal produk, cara banding, itu ada di bagian kebijakan pelanggaran toko. Lengkap banget teman-teman. Terus panduan pendaftaran produk, gitu, soal produk listing, soal merek, itu ada. Nah, teman-teman, lihat di kolom chat, aku udah kirim, teman-teman bisa sambil diklik-klik ya, takut banget takutnya nggak kejawab semua soalnya memang rame banget yang nanya tapi kita akan coba sebisa mungkin ya untuk jawab pertanyaan teman-teman. Nah, aku mau keluarin kuis yang kedua sebagai gantinya nih karena aku mau teman-teman juga jawab pertanyaan dari kita. Teman-teman siap ya? Aku buka, aku luncurkan untuk pertanyaannya. Nah, ini teman-teman. Coba pelan-pelan jangan buru-buru supaya yang benar banyak. Jangan buru-buru, teman-teman. Di bawah ini merupakan alasan mengapa produk Anda tidak dimunculkan pada halaman ShopTab. Kecuali teman-teman ya. Jadi di bawah ini merupakan alasan kenapa produk teman-teman tidak muncul di halaman-halaman utama. Kecuali karena apa? Apakah A, karena komplain pembeli tinggi, atau B, penilaian produknya buruk, atau C, tingkat pengembalian tinggi, atau D, banyak mendapat review positif. Coba logikanya. Masa kalau dapat banyak review positif, dia nggak muncul di awal gitu. Maaf ya teman-teman, ini judulnya permainan kata-kata nih. Emang aku orangnya suka muter-muterin ini deh, fakta sama realita ya. Oke teman-teman, semoga teman-teman fokus. Ini udah cepet ya, 67%. Aku tungguin sampai 70% jawab deh nih, supaya kalau kayak DPR berarti presidennya menang gitu loh. Kalau udah lewat dari 52% bahkan harusnya ya nggak apa-apa. Oke, aku hitung mundur teman-teman ya dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah jawabannya. Aku coba rilis. Jadi teman-teman, di bawah ini merupakan alasan kenapa produknya tidak dimunculkan kecuali yaitu adalah mendapat banyak review positif. Jadi intinya teman-teman, kenapa produk kita tidak muncul di halaman utama ShopTab itu karena pertama biasanya negatif reviewnya tinggi atau komplain pembeli tinggi terkait produk kita ya, bukan logistik. Nanti beda lagi tuh ceritanya tuh. Dan satu yang B, penilaian produk buruk. Tuh penilaian produk berarti misalkan bahannya nggak sesuai ekspektasi, beda sama deskripsi gitu. Terus yang C juga tingkat pengembalian tinggi. Ini tingkat pengembalian nanti sebenarnya ada detailnya lagi, apakah pengembalian karena kesalahan penjual atau kesalahan dari customer atau dari logistik, nanti bisa didetailin lagi. Cuman yang pasti kalau banyak dapat review positif, nggak mungkin dia bikin produk kita jadi jelek performance-nya, oke? Oke, baik teman-teman. Kalau gitu, kita bisa lanjut lagi. Nanti yang jawabannya salah, boleh pengakuan dosa ke Kativa ya. Somat siapa sih, Kak? Somat salah lagi. Maksudnya Somat dari tadi. Kalau linknya emang bisa di copy paste ya? Linknya bisa diklik kan Nadila mestinya ya. Coba nanti aku kirim ulang lagi. Nanti Kak Nadila coba
klik atau nggak di copy langsung ke browser teman-teman ya supaya bisa buka artikel yang kita bagikan. Oke, balik lagi ke Kak Tifa. Oke, thank you teman-teman. Oke, siapa yang udah 2 kali bener nih? Gampang kan ya teman-teman ya? Wih, langsung banyak banget nih yang bener 2 kali. Mantap. Terlalu mudah Kak soalnya. Waduh, kalau dikasih yang susah gimana ya? Bisa nggak ya? Penasaran nih yang ketiga nih, kita kasih yang susah aja nih Kak Uli nih. Oke, thank you teman-teman yang udah 2 kali jawab ya teman-teman dan benar semua. Thank you banget karena udah perhatikan berarti ya teman-teman ya. Kalau gitu kita lanjut aja. Tadi ada yang tanya sih, bentar coba aku ya. Apa ya tadi ya? Oke, tadi apa sih? Kalau nggak salah, emang cuman produk aja ya, biar bisa muncul di shop tab gitu. Nah, nggak cuman optimasi produk aja, teman-teman sebenarnya. Jadi, optimasi produk itu penting, tapi kita juga harus ngecek yang namanya rating toko kita, gitu kan, kesehatan toko kita, sama si rating produk kita, gitu teman-teman. Jadi, hal itu juga yang akan mendukung produknya teman-teman itu muncul di yang namanya si shop tab ini, gitu. Nah, selain itu juga kita punya fitur pendukung nih, teman-teman, yang bisa digunakan buat ngecek apakah produknya ini udah optimal atau enggak, gitu. Kan kita tadi ngomongin tentang optimasi produk ya. Itu kita bisa lihat enggak sih sebenarnya produk kita tuh optimal atau enggak. Bisa, teman-teman ya, kalau di sales center, itu teman-teman bisa lihat apakah produknya teman-teman tuh sebenarnya udah optimal nggak gitu. Nah, kita masuk aja. Coba aku kasih informasi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman ini bisa mengoptimasikan produk itu lewat yang namanya seller center. Teman-teman masuk ke produk, ada yang namanya optimasi produk. Di sini teman-teman nanti lihat produknya, apakah produknya itu udah optimal ataukah ada yang harus dioptimasi. Jadi kalau misalnya teman-teman nemu nih beberapa yang harus dioptimasi, teman-teman bisa langsung lakukan optimasinya gitu. Nanti ada sarannya ya, misalnya judul produknya kurang gitu kan, atau foto produknya kurang jelas atau gimana, itu nanti ada tulisannya teman-teman di sini. Nah, ini contohnya kalau misalnya ada produk kita yang kurang optimal, itu disarankan untuk menambahkan kata kunci nih gitu. Disarankan nambahin kata kunci, misalnya nyaman, kerudung gitu. Nah, kita bisa klik langsung nyamannya, kerudungnya gitu sehingga nanti keyword kita atau kata kunci kita itu bertambah, teman-teman. Gitu. Nanti kita save gitu ya di sini, kirim itu bisa mengoptimalkan produk kita. Gitu. Tadi ada yang tanya juga kalau misalnya ganti kata kunci itu apakah traffic kita anjlok atau enggak gitu kan. Nah, mesin itu butuh mempelajari kata kunci kita, teman-teman. Ketika eh, keyword kita itu udah sesuai, ya kan? Udah sesuai, udah termasuk keyword yang lagi trending dan sebagainya, itu bisa jadi produk kita trafficnya akan semakin bagus gitu. Tapi kalau kita ganti kata kunci dengan kata kunci yang nggak relevan, yang kurang bagus gitu ya teman-teman, apakah ada eh, kemungkinan dia anjlok? Bisa jadi karena mungkin kita nggak pakai keyword-keyword yang lagi trending misalnya kayak gitu. Itu bisa teman-teman. Tapi apakah diganti langsung tiba-tiba nggak ada yang nonton? Enggak teman-teman. Jadi kita nggak akan menghapus apa ya eh, sistemnya gitu ya, apa ya memori dari sistemnya itu nggak langsung nol teman-teman, tapi ditambahkan kayak gitu. Oke. Nah, di fitur-fitur tadi itu ada 2 fitur utama teman-teman, yaitu peluang meningkatkan pencarian sama peluang direkomendasikan gitu. Jadi ada 2 hal ini ya yang ada di sales center tadi. Teman-teman bisa masuk ke optimasi produk itu. Teman-teman bisa lihat di bagian peluang peningkatan pencarian itu produk mana aja sih gitu. Kalau misalnya teman-teman produknya masuk di sini itu biasanya disuruh nambahin keyword ataupun deskripsinya ataupun apa namanya gambarnya gitu, nama produk sama gambar biasa kayak gitu. Jadi nggak perlu kita bingung yang mana yang perlu direkomendasikan ya, gitu ya, atau yang perlu dioptimasikan yang mana ya. Tapi kita bisa lihat langsung di seller center nih. Oh ternyata yang harus dioptimasi yang ini, gitu. Yang optimasi apanya sih? Oh keywordnya atau mungkin gambarnya, gitu. Jadi teman-teman bisa langsung disesuaikan aja, gitu. Nah,
ini teman-teman. Kalau peningkatan pencarian tadi masuknya ke sini tadi gitu kan. Bagian yang ini aku mau bahas bagian-bagiannya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya yang perlu ditingkatkan itu adalah nama dari produknya, itu nanti biasanya akan muncul produk-produk kita yang dirasa sistemnya tuh kurang gitu kan. Nanti ada nih alasannya, kok produk ini harus direkomendasikan ya. Yang butuh direkomendasikan itu namanya gitu kan. Isunya atau masalahnya adalah ternyata lebih atau kurang dari 40 karakter. Makanya kita harus nambahin nih keyword-keywordnya. Apa aja gitu. Apa aja ternyata udah ada sarannya. Misalnya kita ditambahkan pria, hoodie, basic, zipper, tebal gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih ini semua itu boleh. Tapi harus dicek juga produk kita apakah keywordnya ini sesuai sama produk kita gitu ya. Jangan-jangan ternyata dia hoodie-nya nggak pakai zipper gitu, tapi ternyata ada tulisan zippernya kita pakai nggak ya? Better ya kalau usah dipakai karena nggak sesuai sama produk kita kayak gitu teman-teman. Ini juga ada strateginya apa sih gitu kan? Dituliskan juga teman-teman ada tips and triknya. Jadi teman-teman bisa baca aja misalnya gunakan 10 karakter. Ini tadi formatnya tadi yang kita pelajari di depan itu kan harus ada brandnya di depan, atributnya ditambahkan, ukurannya ditambahkan kayak gitu. Ini juga banyak saran-sarannya langsung dari sistemnya teman-teman. Itu yang nama ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada image atau gambar nih, ternyata produk kita harus dibenahin gambarnya. Itu nanti masuk yang di sebelahnya ini tadi gitu. Misalnya apa? Gambar kita itu kurang dari 4 gitu. Jadi sistemnya minta kita untuk upload lagi beberapa gambar supaya lebih optimal gitu kan. Misalnya nggak cuma tampak depan, tampak sampingnya harus diupload juga gitu kan. Atau mungkin gambar lainnya yang berkaitan harus dimasukkan juga kayak gitu. Jadi teman-teman tinggal apa namanya menyesuaikan aja sesuai dengan rekomendasi ini gitu. Nah, Nah, ini tadi ya bagian-bagiannya apa, misalnya manfaat fitur, deskripsinya seperti apa gitu kan, tipe optimasinya apa nih yang harus dioptimasikan, misalnya apakah si namanya atau si gambarnya gitu kan. Issue tag itu artinya kendalanya si produk ini kenapa harus dioptimasikan, misalnya ini ya kurang dari 40 karakter atau fotonya cuma satu nih harus 4 misalnya kayak gitu. Ini cuman deskripsi dari bagian-bagian ini, teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu ada sebelahnya ya. Tadi kan search ranking ya atau ranking pencarian. Terus sebelahnya lagi ada juga nih apa namanya opportunity rekomendasi gitu. Atau peluang direkomendasikan ya bahasa Indonesianya ya. Agak bingung nih teman-teman. Jadi di sini ada beberapa bagian juga. Kalau misalnya teman-teman ternyata mau ngecek nih peluang direkomendasikannya apa. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian yang sini, terus lihat deskripsinya apa gitu kan. Ini akan ada dalam bahasa Indonesia kok ya teman-teman ya. Ini juga bisa dilihat masalahnya apa nih si produk. Misalnya format issues gitu ya, atau judulnya nih tadi nggak sesuai dengan yang kita sarankan. Nah itu teman-teman bisa ganti dengan eh, disesuaikan ya judulnya sama karakter yang tadi kita sarankan gitu. Ini juga sama, misalnya kalau image-nya itu harus gimana, harus ditambahkan kayak gitu. Sehingga peluang direkomendasikan produk kita itu akan semakin besar ya di sistem kita gitu. Oke, next. Nah, ini kalau misalnya kita udah melakukan optimasi dari produk kita gitu kan, itu harus dicek secara berkala teman-teman karena kadang nggak bisa ya. Mungkin hari ini atau saat ini kita mengoptimalkan semuanya, judulnya, gambarnya, tapi sistem juga butuh waktu untuk belajar nih, gitu kan. Sehingga kalau misalnya kita optimasikan, kita harus selalu cek secara berkala apakah tingkat jumlah pengunjungnya kita semakin banyak atau enggak, atau yang check outnya semakin banyak atau enggak, itu harus kita em, apa ya track gitu kan supaya apa supaya kalau misalnya nggak ada perubahan nih gitu kan setelah kita optimasi berarti kita harus cari lagi nih misalnya keyword baru, deskripsi baru dan sebagainya kayak gitu. Biasanya nih kalau udah dioptimalkan memang nanti akan secara berkala gitu ya akan meningkat misalnya jumlah pengunjungnya atau mungkin yang check out juga akan semakin banyak gitu teman-teman, tapi nggak langsung ya biasanya ya ada beberapa saat gitu supaya sistem kita juga belajar ya
keyword barunya apa, terus foto produknya seperti apa, target pasarnya teman-teman juga seperti apa. Nah, seperti itu aja untuk shop tab ya teman-teman ya nggak apa-apa. Kalau misalnya masih banyak yang bertanya, boleh teman-teman masukkan aja di kolom Q&A dan ini sangat banyak banget ya teman-teman ya pertanyaannya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum relate sama materi hari ini, misalnya teman-teman tanya tentang views dari short video ataupun live streaming atau mungkin hal lainnya di luar itu bisa kita bahas di next webinar ya, karena kita ada tiap hari teman-teman. Em, Topiknya beda-beda, jadi teman-teman masuk aja di topik yang sesuai supaya pertanyaan teman-teman terjawab gitu ya teman-teman ya. Oke, kita kuis dulu ya Kak Uli ya. Boleh ke Kak Uli dulu silakan. Oke, teman-teman, aku kembali lagi, aku akan kasih kuis yang ketiga buat teman-teman ya. Tapi sebelum aku kasih kuis yang ketiga, ini ada teman kita yang bertanya, Kak Elena Angela, untuk decknya apakah di-share? Wah, sorry, aku salah kirim nih. Untuk decknya tidak di-share ya, Kak ya. Untuk decknya nggak di-share, tapi kita punya link artikel yang kurang lebih sama, bahkan lebih lengkap dari presentasi kita hari ini. Ini aku coba share ke Kak Elena Angela sama buat teman-teman yang lain juga. Teman-teman yang lain juga bisa lihat di kolom chat. Aku akan kirim buat everyone nih, buat semuanya nih. Oke teman-teman ya. Kak Wanda minta info locker. Kak Wanda, coba kakak lihat LinkedIn kalau mau locker ya. Oke teman-teman, aku akan keluarkan untuk kuis yang ketiga. Teman-teman jawab pertanyaan yang ketiga ya. Harus fokus juga karena ini kayaknya agak-agak muter nih kalimatnya nih. Aku coba kirimkan pertanyaannya. Oh enggak, ini harus nih mudah nih. Oke, ini pertanyaannya. Pada fitur optimasi Shop Tab, data apa yang bisa dilihat oleh seller setelah melakukan optimasi? Apakah A, data kenaikan kunjungan dan kenaikan pendapatan setelah melakukan optimasi? Atau B, video views atau views video? Atau yang C, penonton live streaming, Kak Junio nyaut tuh. Atau D, peningkatan followers. Yang mana nih? Kalau teman-teman sudah melakukan optimasi, terus di fitur ShopTab itu data apa yang bisa teman-teman lihat setelah melakukan optimasi? Apakah A, data kenaikan kunjungan dan kenaikan pendapatan setelah optimasi, atau B, views video, atau C, penonton live streaming, atau yang D, peningkatan followers. Oke, nggak usah lama-lama. Aku tutup pollingnya teman-teman ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jawaban yang benar adalah yang A ya teman-teman ya. Jadi, kalau sudah melakukan optimasi, kalau teman-teman melakukan optimasi ShopTab, nanti itu teman-teman bisa melihat data berapa banyak nih yang visit produk saya, yang lihat produk saya setelah hari di mana saya melakukan adjustment di deskripsinya atau di produknya gitu teman-teman ya. Oke, oke, kayaknya Deka udah selesai juga. Sambil Kativa boleh cek-cek di kolom Q&A. Berarti yang belum dijawab adalah misalnya yang masih ada itu berarti belum dijawab. Kativa boleh tandain nanti pilih sendiri. Sambil aku mau coba sharing info penting ke teman-teman. Iya Kak Jonio Harlin nanya jadwal kerja. Teman-teman besok ikut lagi ya, besok ikut lagi. Tapi jangan kemana-mana dulu. Jangan kemana-mana dulu karena kita akan masuk ke sesi Q&A teman-teman ya. Buat yang tadi udah dibalas, semoga bisa membantu. Kalau ada yang mungkin kayak nggak terlalu praktikal nih jawabannya nih gitu. Mohon maaf teman-teman, kita dari tim edukasi, jadi kita bisanya mengarahkan, tapi untuk detailnya memecahkan masalah teman-teman mungkin coba bisa bantuan ke TikTok apa tiktok.com ya teman-teman ya untuk kalau punya case yang lebih berat gitu. Cuman kita bisa bantu lewat artikel-artikel. Teman-teman bisa boleh baca panduannya gitu. Siapa tahu kasusnya ada yang mirip-mirip sama yang ada di artikel yang kita kasih, oke? Nah, terus Kak Junil, aku butuhnya info buat dapat AM aja, Kak. Oke, teman-teman mungkin ada yang bertanya-tanya ya, siapa di sini yang sudah punya AM? Kayaknya karena rame banget, mungkin ada yang udah punya AM, ada yang belum. Aku sebagai tim edukasi Shop Tokopedia atau tim edukasi TikTok Shop, kita bukan AM nih teman-teman. Kita juga jujur tidak terlalu paham ya bagaimana caranya AM menemukan teman-teman. Cuman yang kita tahu bukan dari teman-teman yang mendaftarkan diri ke AM gitu. Jadi kayaknya mereka yang menemukan teman-teman. Nah, kita nggak tahu bagaimana cara menemukan
mereka menemukan teman-teman gitu. Tapi kalau saya jadi seller juga, sepertinya ya logikanya semakin saya gitu, semakin saya oke performance-nya baru kelihatan di mata mereka kayak tek, oh itu ternyata berpotensi ya sellernya dia. Jadi seperti itu teman-teman. Berarti poinnya adalah bukan karena AN kita jadi juara, jadi kenceng, tapi kita udah kenceng dulu gitu loh. Kita udah tinggi dulu penjualannya baru disamperin gitu teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa kalau masih ada yang baru punya AN juga bukan semuanya gitu. Teman-teman juga harus tetap running sendiri juga. Makanya teman-teman rajin-rajin ikut edukasi ini nanti dapat artikel-artikel yang menarik, dapat info-info baru, paling nggak refreshment, dapat inspirasi baru gitu teman-teman ya. Oke, kalau gitu teman-teman cara dapat AM gimana Kak? Kak Didit sampai huruf caps lock semuanya. Tadi udah kita jelasin ya, untuk dapat AM itu nanti teman-teman performanya semakin bagus, pokoknya baru akan disamperin sama mereka. Kalau kita sendiri juga nggak tahu gimana cara kerjanya. Oke teman-teman, nah aku mau ambil alih screen-nya dulu Kak Tifa boleh ya? Jadi teman-teman, aku itu punya info buat teman-teman tentang nih, kalau ada yang teman-teman seller masih baru join, mungkin masih butuh-butuh bantuan buat dapetin voucher. Ongkir gimana, Kak? Nah, ini kita ada program misi dan hadiah. Jadi teman-teman lewat program misi dan hadiah ini, teman-teman itu akan melakukan sebuah tantangan dari TikTok yang kalau berhasil nanti akan membuahkan hadiah berupa misalnya ini hadiah voucher ongkir gitu dan bisa teman-teman pakai untuk jadi promosi di produknya. Caranya gimana nih cara ikutannya? Sebenarnya teman-teman ke seller center terus ke bagian misi dan hadiah. Jadi di seller center di bagian kiri itu ada menunya misi dan hadiah. Nanti semua seller, semua akun itu beda-beda tuh untuk misinya atau challenge-nya atau tantangannya. Terus misinya berupa apa? Beda-beda juga. Ada yang misinya sesimpel rapiin deskripsi produk, ada yang misinya ganti foto, ada yang misinya upload set video, ada yang misinya live dengan durasi tertentu gitu. Nanti kalau teman-teman sudah bisa mengkomplitkan apa ya, menyelesaikan misinya dengan baik dan sesuai target, nanti dapat reward atau dapat hadiah. Nah, hadiahnya juga macam-macam. Ada bentuknya potongan komisi, ada bentuknya voucher gratis ongkir gitu. Yang mana pokoknya hadiahnya ini bisa teman-teman putar lagi dijadikan sebagai apa ya promotion gitu loh untuk cara teman-teman berjualan. Yang pasti hadiahnya kayaknya sih nggak uang ya, harusnya bukan uang cash sih, tapi hadiahnya tuh berupa fitur promosi yang bisa teman-teman putar lagi nih untuk jadi bahan teman-teman berjualan. Jadi rajin-rajin ngecek untuk misi dan hadiahnya teman-teman ya. Oke, kalau gitu aku mau Kak Tifa disapa tuh sama Kak Daniel Mos. Kak Tifa kira-kira ada yang udah mau dijawab apa enggak nih? Ya, Ada ya? berapa ya? Ada. Boleh, Kak Tifa. Oke, langsung aja berarti Kak Uli ya. Ini banyak banget teman-teman di sini yang penasaran, tapi coba kita rangkum ya, misalnya kayak most asked question, atau mungkin teman-teman di sini tanya ini hampir sama-sama gitu ya. Jadi kita jawab yang kayak gitu dulu teman-teman ya, supaya nggak banyak yang bingung gitu ya. Coba aku lihat. Ini ya, ada yang terkait apa nih? Mengklaim gitu kan. Ternyata banyak di sini teman-teman yang dapat eh apa ya remind gitu ya mungkin kata-katanya di deskripsi atau mungkin di judulnya itu terbilang bahwa overclaim nih gitu kan ini terlalu ngeklaim nih gitu. Nah itu solusinya seperti apa sih Kak gitu. Nah untuk overclaim ini atau klaim-klaim ini teman-teman sebenarnya adalah kata-kata yang kita tidak boleh gunakan karena eh, pengguna produk kita itu bermacam-macam ya. Selalu ingat bahwa nggak cuma satu orang aja gitu ya, tapi banyak orang. Jadi klaim ini biasanya adalah kalimat-kalimat yang eh, apa ya, kayak 100% original gitu teman-teman. Itu sebenarnya agak ngeklaim gitu. Mungkin benar ini 100% original gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak punya datanya, itu dianggap overclaim teman-teman. Kayak gitu. Jadi di sini seperti itu ya cara mainnya ya. Terus ada lagi nih mungkin 100% cotton gitu. Kaos ini 100% cotton. Itu dianggap overclaim juga teman-teman. Jadi cukup aja bilang bahwa ini bahannya dari katun. Itu aman gitu. Atau mungkin ini madunya asli.
itu aman. Tapi kalau misalnya 100% asli gitu, itu dianggap overclaim teman-teman. Kayak gitu. Ada lagi mungkin apa ya overclaim ini ya, terbaik, termurah gitu kan. Karena mungkin aja ada yang lebih murah gitu kan. Jadi kita nggak bisa menggunakan kata-kata yang seperti itu, yang oh apa ya superlatif lah ya, ter gitu kan. Itu nggak bisa teman-teman. Ada lagi mungkin overclaim ini apa ya? Menyembuhkan itu termasuk overclaim, menyembuhkan dalam waktu 4 hari gitu. Kenapa? Karena semua orang atau setiap orang tuh efeknya beda-beda gitu kan. Misalnya ada yang 5 hari dia baru sembuh gitu kan, ada yang 7 hari dia baru sembuh. Jadi nggak selalu 4 hari ini beneran dia langsung sembuh tuh gitu. Itu masuk overclaim kalau teman-teman pakai kalimat yang seperti itu gitu. Jadi untuk di deskripsi kita sarankannya adalah fokus pada menjelaskan kalau misalnya ingredient ya atau bahan-bahannya itu apa. Kita nggak perlu pakai persentasenya gitu ya teman-teman ya. Kita fokusnya pada bahannya ini apa, dia biasanya untuk apa gitu ya. Nggak perlu kasih persentase, nggak perlu pakai terbaik, termurah dan sebagainya kayak itu nggak perlu teman-teman. Kayak gitu ya untuk kasus overclaim. Jadi kalau di sini teman-teman kena overclaim, dibaca lagi mana yang ada kalimat terternya, ada harinya gitu kan, atau mungkin menyembuhkan. Nah, itu bisa dibaca dulu. Gitu. Oke, Kak Oli mau menambahkan? Boleh? Oke, aku bukan mau menambahkan teman-teman, tapi aku mau mengurangi. Aku lupa ada uh, post survei webinar kita sebentar ya. Nah, sebentar. Aku mau, udah keluar belum sih Kak? Belum ya? Oke, teman-teman nanti aku akan berusaha memunculkan untuk post survei webinar kita. Nanti teman-teman akan ada sekitar 8 atau 10 pertanyaan. Aku lupa, nanti teman-teman isiin ya. Ini aku lagi usahain untuk launch. Nanti kalau udah tampil di layar, aku minta bantuannya buat teman-teman isi. Sambil Katifa mungkin jawab pertanyaan. Aku nitip deh, boleh Katifa boleh tanya, jawabin tentang banyak yang bertanya. Kayak Katifa juga tanya dari Kak Litware soal untuk judul sama deskripsinya, apakah mengikuti saran dari AI-nya TikTok gitu. Bagusnya beneran ikutin plek-plek atau gimana? Katanya karena ada yang nggak cocok mismatch gitu. Kalau dari saran Kak Tifa gimana? Boleh dijelaskan. Oke, AI teman-teman ya. Zaman AI dan banyak banget di sini juga yang tanya tentang AI teman-teman. Kalau pakai yang disarankan AI itu gimana Kak? Gitu kan. Kalau misalnya optimasi AI itu gimana formatnya gitu-gitu kan. Nah, ini menarik teman-teman karena AI itu ya memang tugasnya adalah membantu kita gitu kan. Tapi kita harus tahu juga saran-saran dari AI itu nggak selalu 100% benar gitu kan teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman bikin deskripsi nih menggunakan AI gitu ya, teman-teman harus recheck juga apakah kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada di deskripsi tersebut itu udah relate nih sama produknya teman-teman, udah bener keywordnya sama atau mungkin keywordnya relate gitu ya. Kalau misalnya ada yang nggak relate itu dihapus aja teman-teman, di delete gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa menggantikan dengan kalimat yang lebih bagus lagi, itu nggak masalah gitu. AI itu bukan untuk dituruti tapi untuk jadi asisten kita ya yang menyarankan apa-apa-apa gitu. Jadi eh, di apa namanya finalnya juga harus kita ngecek sebelum kita mengupload semuanya teman-teman. Itu tugasnya kita ya. Kita harus kontrol juga apa yang kita upload, apa yang kita em, gunakan di produk-produk kita gitu ya. Bukan berarti AI-nya yang jadi bosnya kita gitu. Enggak, teman-teman. Mereka hanya menyarankan kayak gitu. Oke, itu terkait AI teman-teman ya. Aman? Kak Uli, ada lagi mungkin apa aku langsung cari lagi? Boleh. Oke, aku coba cari lagi karena banyak banget teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum terjawab, mohon maaf ya. Nah, ini juga. Kalau untuk deskripsi produk dari Kak Caroline nih. Kalau untuk deskripsi produk, apabila ada keterangan wajib video unboxing dan batas pengirimannya, boleh Kakak karena saya sempat mencantumkan lalu produknya gagal QC. Nah, untuk case seperti ini, misalnya kayak tanpa video unboxing, retur tidak kita proses gitu ya. Itu jatuhnya adalah eh,
poin apa ya namanya unfair trading gitu. Ini agak susah ya, unfair trading itu apa gitu kan? Unfair itu adalah nggak 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 apa namanya, tidak eh, bukan tidak jelas ya. Unfair itu tidak sama gitu teman-teman. Bentar kok jadi lupa ya bahasa Indonesianya ya teman-teman ya. Macam gitu. Heeh, jadi itu dianggapnya kita menghilangkan hak dari pembeli. Unfair trading itu kayaknya kayak gitu, bukan kayaknya sih. Unfair trading itu, nah tuh Kak Maulana, tidak adil benar. Jadi intinya kita tuh jadi nggak adil kepada pembeli gitu teman-teman. Kenapa? Karena berbeda nih, padahal platform kita itu memperbolehkan loh gitu kan orang-orang untuk melakukan return and refund. Tapi memang teman-teman dikasih batasan harus ada video unboxingnya. Tapi ketika teman-teman itu menjelaskan seperti itu deskripsi dengan kata-kata yang mengancam gitu ya, kalau nggak ada video unboxingnya nggak akan kita proses gitu. Nah itu kan mengancam kan, jadi itu termasuk unfair trading. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngasih informasi kalian harus video unboxing loh, nah itu gunakanlah kata-kata yang bagus gitu ya teman-teman ya, yang sopan dan eh, tidak dianggap sebagai ancaman kayak gitu teman-teman. Baru itu bisa lolos biasanya kayak gitu. Jadi harus dicek juga untuk deskripsi-deskripsinya, jangan sampai teman-teman menghilangkan hak dari pembeli ya gitu. Karena di kita boleh kok melakukan return and refund, tapi kalau misalnya teman-teman mau kasih batasan seperti itu, boleh dengan kalimat yang lebih halus lagi nadanya gitu. Oke, coba. Oh iya, Kak Uli, boleh. Aku mute dulu. Oke, aku mau mewakili teman-teman bertanya sama Kak Tifa. Teman-teman ini ada Kak Agung Budi Prakarsa, terus ada Kak siapa lagi ya? Tadi di awal banyak banget juga yang nanya untuk mengoptimasi atributnya produk, mengoptimasi atau mengupdate deskripsi, judul, foto, itu apakah akan menurunkan penjualan? Itu satu. Terus yang kedua, seberapa sering harus dilakukan gitu, atau ya pertama wajib apa enggak dilakukan, terus kalau dilakukan tuh berapa lama, apakah ngikutin rekomendasi si keterangan, kan biasanya dikasih keterangan ya Kak Tifa kalau nggak salah ya, harus dioptimasi gitu, itu apakah ngikutin itu, terus kalau ngikutin itu apakah beresiko menurunkan penjualan gitu, coba Kak Tifa boleh ditambahin, dijelasin apa enggak gitu. Oke, ini banyak juga teman-teman yang tanya seperti itu ya. Jadi semoga hari ini jelas juga. Update produk secara berkala rekomendasinya berapa kali sekali Kak merubah judul produk tidak meriset performance produk kan. Nah untuk berubah judul produk tidak meriset performance. Jadi ketika kita ubah judul atau gambar, nambahin gambar gitu ya. Apa namanya? Review kita tetap gitu ya, terus kemudian sold atau terjualnya juga tetap, jadi nggak jadi nol gitu ya, tapi eh, tetap dengan angka atau nilai yang sebelumnya kayak gitu teman-teman. Terus update produk atau update judul secara berkala atau enggak gitu. Jadi memang kalau bisa teman-teman ya, kalau bisa itu memang selalu ada yang namanya review atau audit gitu teman-teman. Jadi kita lihat nih produk-produk kita apakah dalam sebulan misalnya ini kok semakin menurun ya performanya ya. Kemarin eh, gacor aja sih gitu kan. Kenapa kok udah 2 bulan, 3 bulan ternyata tiba-tiba menurun gitu. Jadi kita harus ngerti menurunnya nih kenapa. Kita bisa lihat dulu nih performanya seperti apa gitu kan. Kita bisa lihat keywordnya apakah sudah sesuai atau enggak gitu kan. Apakah ada keyword yang harus kita masukkan lagi nih gitu kan. Tadi ya ada di optimisasi ya. Kita lihat juga di optimisasi produknya, apakah dia termasuk yang harus dioptimasi atau enggak. Kalau misalnya iya, apakah judul produknya ini yang butuh dioptimasi ataukah gambarnya gitu. Ada lagi teman-teman satu fitur lagi, tapi mungkin ini lain kali ya. Itu namanya adalah optimasi harga kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa lihat harga kita tuh kompetitif atau enggak kayak gitu. Itu juga perlu ya, karena kadang kok banyak orang yang ngeklik produk kita tapi nggak ada yang check out gitu kan. Kan mungkin itu banyak terjadi ya. Nah itu kita harus riset juga. Apakah harganya itu ternyata kurang kompetitif nih, ternyata yang lebih murah atau mungkin terlalu mahal nih punya kita kayak gitu. Jadi harus secara berkala kalau teman-teman mau
sebulan sekali dicek gitu ya, walaupun memang butuh effort lebih ya untuk sebulan sekali ngecek produk kita kondisinya seperti apa. Tapi itu sebenarnya dibutuhkan teman-teman ya, karena kita jualan secara online, datanya itu mudah. Kalau kita ya, kita tinggal lihat di sales center, kita tinggal lihat keyword yang lagi populer apa, kita masukkan aja, tambahkan aja, itu udah oke banget gitu. Jadi kalau mau berkala, dijadwalkan aja sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, kita lihat performa produknya, apakah bagus atau enggak. Kalau misalnya teman-teman mau nambahkan produk baru, itu boleh banget teman-teman bisa riset dulu di sales center juga ada. Teman-teman tinggal masuk apa namanya Kompas Data kalau nggak salah ya, produk mana yang lagi populer, mana yang enggak, itu kelihatan semua. Kita sangat transparan, teman-teman. Teman-teman tinggal pilih mana nih yang relate sama brand kita, misalnya kayak gitu. Nanti tinggal teman-teman tambahkan nih produknya yang lagi trending gitu, sebagai produk yang new product ya, jadi new product kayak gitu. Itu teman-teman tinggal promosikan lagi, misalnya dia performanya bagus, teman-teman bisa taruh dia sebagai traffic puller dan sebagainya, kayak gitu. Butuh ya teman-teman ya audit produknya itu dari judul dan sebagainya, performanya juga harus dilihat, kayak gitu. Oke, mana lagi Kak Uli? Seru ya teman-teman ya, semoga nggak ngantuk nih ya, semoga bisa jadi info dan ilmu baru nih, gitu. Kak Uli. Oke, coba aku mau tanya juga untuk Kak Tifa. eh Sebentar, ini Kak Hamdan ada bertanya. Jadi teman-teman Kak Hamdan nanya gini, kayak kenapa TikTok terkadang produknya udah publish, udah ada penjualan, tapi terus habis itu mendapatkan banyak tiba masuk produk yang ditolak atau pelanggan, sedangkan sudah selesai deskripsi. Kak Hamdan coba boleh elaborasi lagi dia apa ya dijelaskan lagi untuk pertanyaannya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mengalami misalnya saya udah diterima nih Kak sama sistem ketika upload produk bisa bahkan udah ada penjualan tiba-tiba produknya diblokir gitu dengan alasan misalnya nggak sesuai deskripsi sama produknya atau kayak eh, menunjukkan sesuatu yang salah gitu loh padahal udah bisa diupload. Nah, itu teman-teman itu adalah bagian dari kerja sistemnya. Jadi mungkin itulah kenapa kayak misalnya teman-teman ada yang harusnya masuk ke kategori produk terbatas atau produk khusus undangan. Tapi mungkin beberapa seller ada yang beruntung gitu tahu-tahu lolos tanpa dia mendaftarkan untuk kualifikasi penjualnya atau kualifikasi produknya. Dia belum mendaftarkan dirinya untuk produk yang terbatas atau produk khusus undangan tersebut. Nah, misalkan hari ini dia beruntung tahu-tahu, ih saya nggak upload itu tuh saya nggak ngedaftarin sebagai khusus undangan, saya bisa jualan susu ibu ini, misalnya seperti itu teman-temannya. Tapi ternyata 3 bulan lagi nanti dia kena poin pelanggaran, misalnya produknya diblokir karena ternyata tidak pernah memasukkan atau menginput untuk dokumentasi untuk kualifikasi produknya karena produk tersebut sebenarnya masuk kategori khusus undangan ataupun terbatas. Jadi itu teman-teman makanya ada sisi edukasi ini dan kita terus kasih link artikel untuk jenis-jenis produk jadi teman-teman bisa evaluasi lagi produk saya kira-kira sesuai nggak ya sama yang sudah pernah saya upload gitu loh karena sistem bisa aja salah di bagian awal namanya sistem teman-teman ya semua kan gak ada yang sempurna ya jadi mungkin hari ini lolos gitu kayak ganjil genap deh ganjil genap polisi deh misalnya Sudirman ganjil genap tapi hari ini saya bandel atau lolos aja gitu loh padahal tanggalnya nggak sesuai sama plat saya nah terus saya merasa oh ya udah berarti ini boleh terus habis itu minggu depannya ternyata saya kena tilang gitu teman-teman sebenarnya konsepnya jadi kayak sistem akan terus berusaha bersih-bersih untuk yang dia skip di awal gitu teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, coba evaluasi terus aja makanya untuk kondisi produknya dicek-cekin kayak Katifa tadi, dijadwalin misalnya sebulan sekali apa 2 minggu sekali. Paling nggak untuk cek-cek dari AI-nya disuruh optimasi nggak nih? Kalau disuruh coba lihat dulu yang disuruh dioptimasi itu bagian apanya, apakah deskripsinya, judulnya, terus lihat lagi kalau judulnya benar-benar nggak make sense teman-teman balik lagi sistem bisa salah kalau judulnya benar-benar padan dan katanya aneh banget atau bikin jadi apa ya misinterpretasi jadi kayak salah gitu nanti orang nangkepnya kalau bisa saran kita jangan ngikutin gitu loh kan tetap kita yang lebih jago dari sistem oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya.
Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irvando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.